Sebentar lagi kita benar-benar akan melihat perjuangan Garuda melawan tim terkuat Asia saat ini, yaitu Jepang. Tentu saja persiapan demi persiapan terus dilakukan, terutama pastinya soal taktik. Yap, kami berharap di laga versus Jepang nanti, pemilihan pemain dan taktik Koshin bisa berjalan sesuai dengan rencana. Mengingat 2 laga di bulan November ini boleh dibilang adalah 2 laga krusial bagi masa depan Koshin itu sendiri. Meskipun begitu, kami optimis semua elemen timnas akan sebisa mungkin memberikan yang terbaik di atas lapangan. Selain itu, menjaga harmonisasi di tim biar nggak tegang juga diperlukan. Di sisi lain, para pemain Jepang kayaknya beneran bakal betah nih di Indonesia. Sebab di sini mereka udah macam artis dadakan aja yang selalu dikerubungi fans. Bahkan beberapa pemain seperti Mitoma ataupun Nagatomo sampai diuber-uber sama emak-emak ataupun bapak-bapak. Sesuatu yang semakin membuktikan kalau supporter Indonesia itu emang beneran welcome sama tim lawan, walaupun nanti ketika pertandingan mereka adalah musuh yang harus dikalahkan. Yap, sebuah hal yang sederhana dan sangat simpel, tapi itu akan sangat membekas positif bagi para pemain Jepang. Dan hal itu jelas berbeda dengan apa yang mereka alami saat di Bahrain, di mana supporter mereka sangat tidak menghargai tim tamu. Denting yang berbunyi dari dinding kamar seolah menjadi lebih lambat dari biasanya. Hal itu lantaran semua fans timnas Indonesia udah beneran gak sabar menantikan laga melawan Jepang. Maka hal yang wajar kalau waktu terasa sangat lama. Yap, memang harus diakui kalau melawan Jepang gak akan semudah melawan pasukan Huyen. Karena semua juga tahu, di atas kertas Jepang ini pemainnya level elit Asia semua yang berpengalaman main di top level Eropa. Maka dari itu, banyak dari pengamat yang mengatakan jika 1 poin dari Jepang adalah sesuatu yang paling realistis didapat, walaupun itu pastinya juga sangat berat. Yap, untuk sekarang ini, semua pasukan timnas Jepang yang dibawa oleh Haji Memoriyasu ke Jakarta 100% siap tampil, di mana mereka tampak enjoy menikmati waktu-waktu selama ada di Indonesia. Selain itu, mereka sepertinya juga beneran merasa sangat nyaman berada di sini. Mulai dari penyambutan sampai segala fasilitas yang didapat, PSSI beneran sebisa mungkin memberikan yang terbaik agar mendapatkan kesan yang positif. Nah, soal masyarakat lokal, para pemain Jepang beneran dibuat gak percaya karena di sini mereka dianggap layaknya artis besar yang selalu diperhatikan. Dan itu jelas sangat bertolak belakang ketika mereka tandang ke Bahrain, di mana ketika itu supporter di sana beneran gak ada respect-respectnya. Mulai dari menghina lagu kebangsaan sampai menyoroti laser ke arah pemain. Memang di pertandingan, Saywar adalah hal yang normal. Tapi kalau udah sampai menghina lagu kebangsaan, sampai melakukan sesuatu yang membahayakan kesehatan, wah itu ngawur sih. Maka dari itu sekali lagi para pemain Jepang merasa enjoy ada di sini. Dan itu sekali lagi membuktikan kalau publik tanah air emang seramah itu. Tapi nggak cuma ramah sih, terkadang ada hal-hal kocak juga. Seperti yang dialami oleh Kaoru Mitoma, di mana ia yang sampai merasa kaget fans di Indonesia begitu antusias padanya. Bahkan terlihat ia sampai dikejar-kejar oleh ibu-ibu. Tapi setelah ditelusuri, ibu itu ternyata emang petugas sih. Hayo loh, nggak boleh salah sangka ya. Pun begitu dengan Yuto Nagatomo, yang kurang lebih merasakan hal yang sama. Bedanya yang ini lebih banyak bapak-bapak atau mas-mas yang ingin meminta tanda tangannya. Ya mungkin kalau bapak-bapak pecinta Serie A pasti paham lah Nagatomo ini semasa di Inter adalah andalan di sektor bek kiri. Dan Nagatomo pun juga terlihat gak nyangka dapat atensi sebesar ini. Padahal ketika datang, ia mengatakan kalau Jepang adalah tim yang kuat dan pasti akan menang. Namun fans di Indonesia gak menganggap kalau itu sebuah hinaan alias ya hanya sebatas Saywar berbalut kepercayaan diri. Ya intinya selama gak menyinggung hal-hal yang berbau sensitif gak ada masalah kok. Jangan dorong-dorongan nih.
Di sisi lain, untuk timnas Indonesia sendiri, kami harapkan gak gentar dengan nama besar para pemain Jepang. Dan secara umum, kami bersyukur para pemain Indonesia di era sekarang punya mentalitas yang kuat serta gak gampang minder ketemu lawan yang levelnya di atas kertas lebih tinggi. Seperti Martin Paz misalnya, di mana ia sama sekali gak menganggap Jepang sebagai ancaman yang perlu ditakuti secara berlebihan. Karena ia merasa di atas lapangan semuanya sama. Baginya, pengalaman melawan Lionel Messi membuatnya kini merasa punya kepercayaan diri yang lebih untuk melawan siapapun. I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. It's just my job. I prepare like I always do. I always get in a good, positive, nervous way from playing in GBK because it's a very special feeling. And then whoever wants to face me can face me. So just trusting in my own abilities. Yap, selain Martin, ada pula Justin Hubner, di mana El Preman dengan tegas nggak takut sama sekali sama Jepang. Baginya, Jepang memang tim bagus dan diisi pemain yang berpengalaman di level tertinggi. Namun baginya, timnas Indonesia juga punya pemain-pemain yang secara kualitas dianggap bisa bersaing. Maka dari itu, nggak ada sepatah alasan apapun yang mengharuskan Indonesia merasa berkecil hati untuk nggak bisa menang melawan Jepang. Wih, mantep nih Justin. Emang sih, yang namanya Justin walaupun mulutnya pedes, tapi kadang ada benernya juga. Hehe, canda deng. Tapi keren kok mentalitas kayak gini nih yang Mimin suka. Mantap. I played in the Japanese league, so I know the level is really good and high. They like to play quick. The players are really technical there. But we have a lot of quality in the team as well. So I think we don't have to be scared of them because they are high in the world ranking. We have a lot of quality, so we will be able to compete with them, and then we see what happens. But yeah, we have a lot of quality here. You know, we have a couple guys who play Champions League in the Dutch league. So we have also good players, and not only them. Yeah, I don't know what kind of player he is because I haven't seen a lot of them. But I think it's a good thing for the team that he is here. He has a lot of experience, so it's good for us. You know. Yeah, no, the pressure is always on for us. You know, we need to be able to win every game. We need to go for it, and we will see what happens. You know, we have always a chance to go to the World Cup, and we're gonna do everything to achieve this. Ya, berkaca dari ucapan Justin Hubner atau Martin Paz, memang di atas kertas kita ini masih kalah level. Tapi bagaimanapun, kita juga harus pede, karena timnas Indonesia punya pemain yang berkualitas. Martin Paz adalah one of the best goalkeeper di MLS, CSS, pernah main di Eredivisie, dan sekarang dirinya beneran sedang ditempa di kompetisi elit Serie A. Walaupun timnya bapuk bukan main, at least secara individu, Bang Jai mampu tampil reguler dan konsisten. Sehingga bukan tak mungkin musim depan ia akan pindah ke tim yang levelnya lebih tinggi dari Venezia. Kevin Dix juga berpengalaman main di level Liga Champions bersama Feyenoord dan FC Copenhagen. Bahkan di musim lalu, ia turut menjadi bagian penting dari tim FC Copenhagen saat berhasil lolos ke 16 besar UCL, yang mana salah satu match terbaiknya adalah ketika mampu ngalahin Manchester United yang ketika itu sedang terbahak-bahak bersama Ten Hag. Jangan lupakan juga pemain berpengalaman lainnya macam Tom Haye, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Eliano Reinders, Ragnar, hingga Jordi Amat sekalipun. Kalau ada Misilgers sebenarnya jauh lebih oke, tapi nggak apa-apa, biarin dia fokus ke pemulihan. Dan please jangan ada hujat-menghujat lagi. Sampai dia bikin klarifikasi di Instagramnya pakai bahasa Indonesia, biar mereka yang IQ 78 itu ngerti. Maksudnya ayolah, cuma di Indonesia nih, pemain cedera harus minta maaf dan klarifikasi. Coba lihat di tim lain deh, emang ada gitu pemain cedera terus dihujat gara-gara nggak bisa bela timnas? Emang agak lain sih tololnya netizen Wakanda ber-IQ 78? Nggak semua sih. Tapi ya ada gitu loh, segelintir orang laknatullah yang menghujat sampai segitunya. Lagian siapa sih yang mau cedera? Kan gitu. Deh maaf ya, jadi kebawa emosi. Intinya, kita juga punya pemain bagus, jadi benar apa yang dikatakan oleh Justin. Pede aja gitu loh, menang kalah itu nanti, yang penting fight dulu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kami berharap Coach Shin benar-benar bisa matangin taktik. Dan please, main bertahan oke, tapi jangan terlalu dalam. Karena itu sama aja ngasih makan lawan buat mempermainkan bola. Jepang itu adalah tim yang terkenal punya gaya main bola bawah cepat. Nah, untuk melakukan itu, mereka butuh space. Kalau kita mainnya terlalu dalam, ya udah itu makanan buat mereka. Tapi kalau kita berani high press dan paksa mereka main long ball, paling enggak kita bisa ambil celah dari situ. Karena berkaca dari Piala Asia kemarin, salah satu kelemahan Jepang ya bola-bola atas. Dan soal itu, kita punya pemain yang secara postur mumpuni.
bukan soal tahu atau apapun. Tapi sekali lagi, ini hanya masukan semata yang semoga didengar. Lagi pula, para pemain timnas Indonesia secara alamiah karakternya nyerang semuanya. Bahkan sekelas Jesus, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Rizky Ridho yang notabene adalah pemain belakang. Gaya mainnya nyerang, apalagi perlu diingat juga. Sebagian besar pemain diaspora kita adalah keturunan Belanda, yang mana Belanda sejak kecil diajarin yang namanya total football yang berbasis menyerang. Maka dari itu, ketika disuruh main bertahan, ya kemampuan mereka nggak sepenuhnya keluar gitu loh, terutama pemain kayak Tom Haye. Nah yang jadi masalah, kalau kita main nyerang terus kebobolan, kita ini susah cetak gol. Jadi dari sini semoga bisa dipahami. Berani main nyerang, dan kalaupun kebobolan 2 gol, kita bisa balas minimal 2 gol juga. Dan mudah-mudahan para striker yang ada bisa menjalankan tugas utamanya dengan baik. Karena percuma juga kan, main full bertahan ujung-ujungnya jebol. Mendingan ambil resiko sekalian, karena sejatinya kita punya kapasitas untuk menyerang. Tapi apapun itu, kami percaya Coach Shin lebih mengerti situasinya. Dan ia pun sudah terbiasa dengan yang namanya tekanan. Jadi semoga berhasil Garudaku. Main yang bagus, solid, nggak ada blunder fatal, penalti, kartu merah, dan lain-lain. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.